Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Bahwa DPP Partai Golkar dalam masa kepengurusan ini mempunyai 2 target besar. Yang pertama adalah mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan baik dengan program-programnya, dan yang kedua adalah kita sedang melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar pemilu 2029 kita bisa menambah kursi yang sekarang 102 bisa di atas 102 itu. Luar biasa memang ide dari Ketua Umum Partai Golkar ini. Dalam Rapimnas ke-1 Partai Golkar tanggal 20 Desember 2025 yang lalu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, bahkan untuk selanjutnya agar koalisi ini terus berjalan dan untuk tidak ada hambatan bagi program-program Prabowo Gibran di parlemen. Sebenarnya kalau dibilang permanen, ya ini luar biasa. Artinya ya koalisi ini akan menjadi tetap dan kemudian dukungan itu tetap. Ya artinya tidak hanya menyisakan satu koalisi, yakni menyisakan satu oposisi, ya maksudnya PDIP, yang sampai saat ini memang PDIP juga belum secara resmi mengakui sebagai oposisi, tapi hanya sebagai penyeimbang. Tapi ide ini juga banyak ditolak oleh para ahli, ya, para pengamat dan pakar politik, bahwa ide ini bisa kemudian mematikan parlemen, ya, karena parlemen pada akhirnya hanya menjadi stempel bagi penguasa ketika mengeluarkan kebijakan, sama seperti di zaman Pak Jokowi tahun 2014 sampai 2024, ya, dimana kemudian pada akhirnya Pak Jokowi menguasai parlemen hingga kemudian seringkali Pak Jokowi mengeluarkan perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang untuk meng-cut, ya, atau kemudian membypass, ya, proses-proses pembuatan undang-undang di parlemen. Dan usulan ini juga sebenarnya sudah cukup lama, ya, diwacanakan terkait koalisi permanen, ya. Tapi memang dalam sejarahnya di Indonesia itu jarang sekali terjadi yang namanya koalisi permanen, ya. Kalau di Malaysia mungkin sudah hampir 60 tahun, ya, waktu itu koalisi permanen yang disebut dengan Barisan Nasional, ya, BN. Nah itu yang kemudian cukup lama, ya, dan itu pun bubar tahun 2018, ya, ketika tokoh utamanya, ya, Najib Razak, ya, itu kemudian dipenjara, ya, karena kasus korupsi, dan kemudian perpecahan, dan kemudian dulu salah satu dedengkot Barisan Nasional yakni Mahathir Muhammad, yang membentuk Pakatan Harapan. Dan hari ini BN pun akhirnya berkuasa kembali, ya. Tapi tadi yang namanya koalisi permanen itu memang jarang terjadi, ya, karena memang koalisi itu biasanya, ya, mencair, ya, apalagi dengan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait presidential threshold, ya, PT 20%, ya, akhirnya kemudian presidential threshold itu dinolkan. Artinya siapapun partai politik peserta pemilu, ya, karena kemudian pemilu legislatif dan pemilihan presiden, ya, eksekutif itu bersamaan, hingga kemudian bisa mengajukan calon, ya. Artinya siapapun partai itu, walaupun dia punya kursi di parlemen atau tidak, punya hak yang sama. Artinya bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, ya, walaupun kemudian tiket emas ini belum tentu juga semua diambil oleh partai politik, ya, karena jelas untuk mengikuti kontestasi pilpres butuh modal yang besar, ya, bukan hanya sekadar elektabilitas, ya, tapi isi tas dan juga dompet yang dilihat, ya, dan siapa yang akan memodali. Makanya kemudian nampaknya putusan MK ini juga tidak akan mengubah nanti jumlah capres dan cawapres yang akan berkontestasi pada pilpres 2029, ya, dan bisa jadi juga nanti putusan ini bisa saja nanti diabaikan oleh partai politik, ya, ataupun kemudian artinya kesempatan emas itu sudah ada, tapi kemudian apakah digunakan atau tidak, ya, tergantung kembali pada partai politik masing-masing.
kembali ke gagasan koalisi permanen, ya ini juga nampaknya koalisi permanen itu akan mudah ya ketika kemudian nanti pilkada secara langsung ya di daerah itu nanti ditiadakan ya, karena Golkar sendiri pada HUT ke-61 kemarin juga wacana untuk mengembalikan ya pilkada secara tidak langsung, artinya dipilih oleh DPRD, itu juga mengemuka kembali. Sebenarnya memang aturannya sudah pernah dilakukan ya ketika pada saat itu di tahun 2014 ketika koalisi Merah Putih itu menguasai parlemen ya, walaupun kemudian Prabowo Hatta saat itu kemudian gagal ya memenangi kontestasi Pilpres, namun kemudian partai koalisi Merah Putih saat itu menguasai parlemen hingga kemudian paket pimpinan DPR saat itu mereka kuasai, hingga kemudian mengeluarkan undang-undang terkait kepala daerah dipilih secara tidak langsung ya, artinya lewat DPRD. Namun kemudian saat itu Pak SBY yang masih menjabat sebagai presiden sampai bulan Oktober 2014 ya, kemudian membatalkan undang-undang yang baru disahkan oleh DPR lewat Perpu saat itu ya. Artinya memang Pak Prabowo punya concern ya untuk kemudian mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, artinya secara tidak langsung. Dan nampaknya wacana koalisi permanen itu tadi untuk kemudian mengawal ya kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto terkait masalah ini. Karena sejak awal Pak Prabowo sudah mengatakan itu ya, pada beberapa hari ulang tahun partai, yaitu selalu mengemukakan terkait pemilihan kepala daerah ya, dianggap ongkos politik yang terlalu mahal dan lain sebagainya. Dan memang sebuah keniscayaan ya ketika kemudian memilih sistem demokrasi sekuler ya, dengan asas ya tadi one man one vote ya, pasti ya kemudian akan berbiaya mahal ya, dan siapapun orangnya ya dia butuh ongkos politik yang mahal ya. Makanya kemudian kalau dia bisa membiayai sendiri ya, mungkin tadi ya banyak yang bisa membiayai sendiri, tapi banyak juga yang kemudian yang tidak punya isi tas ya, hanya kemudian modal elektabilitas dan dukungan dari partai ya, kemudian mereka mendapatkan biaya politik dari para cukong ya, bohir ya, kita menyebutnya bohir atau cukong, yang kemudian pada akhirnya setelah kemudian terpilih menjadi kepala daerah ya, akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil itu ya tadi untuk mengembalikan modal saat dia berkampanye ya. Dan memang sebenarnya untuk kemudian mengubah, jika diubah pemilihan secara tidak langsung, akhirnya memang biayanya bisa ditekan ya. Jika mungkin sudah kita dengar lah ya angka-angka fantastis untuk jadi calon kepala daerah setingkat gubernur, bupati, wali kota itu bermiliar-miliar ya. Ya mungkin nanti kalau kontestasinya diubah ke dipilih oleh anggota DPRD itu lebih murah ya, yang biasanya harus membagi ini kan sudah menjadi rahasia umum ya ketika kampanye itu ya, membagi lebih banyak orang itu jumlahnya lebih sedikit ya, kan anggota DPRD itu kalau di provinsi itu ya, di Jawa Barat itu paling banyak cuma berapa lah, sampai 100 ya, 100 lebih lah, tergantung jumlahnya. Ada yang cuma 65, ada yang cuma 100, apalagi DPRD ya, DPRD tingkat kabupaten kota itu kan berapa, maksimal juga paling banyak di Bogor itu berapa, Bogor itu 55 kalau nggak salah ya. Artinya tidak sampai 100 ya untuk tingkat DPRD kabupaten kota. Tapi kalau tingkat provinsi tergantung provinsinya. Kalau provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya pasti ratusan ya, karena berdasarkan jumlah penduduk ya, dan jumlah provinsinya, jumlah kabupaten kotanya. Jadi luar biasa kalau ya kita lihat memang wacana ini semakin mengerucut ya, dan tentunya tinggal kemudian PDIP apakah setuju atau tidak. PDIP sendiri ketika mendengar usulan itu tidak menolak secara tegas ya, tapi kemudian akan melakukan pertimbangan, melakukan pengkajian ya. Sedangkan partai-partai yang hari ini punya kursi di parlemen dan menjadi bagian dari pendukung pemerintah ya, hampir semuanya tidak ada yang menolak ya, setuju ya, apalagi usulan Pak Prabowo tadi untuk mengurangi ongkos politik dan lain sebagainya. Kembali ke koalisi permanen, nampaknya tadi koalisi permanen ini bertujuan untuk mengamankan wacana Pak Prabowo Subianto untuk mengembalikan pilkada secara tidak langsung ya. Dan apakah koalisi permanen ini akan bertahan ya, ide dari Pak Bahlil ini ya, karena tadi
menjelang 2029 pasti masing-masing partai punya kepentingan ya untuk kemudian memajukan ketua umumnya atau kader terbaiknya menjadi capres dan cawapres, yang kemudian tadi setelah pintu ya emas itu gembok yang selama ini menjadi penghalang yakni presidential threshold 20% dihilangkan, ya nampaknya akan menjadi kesempatan ya emas bagi para partai politik untuk memajukan kadernya. Tapi yang jelas apakah ya kita itu akan berharap ya pada sesuatu yang sama ya. Dulu di 2014 kita masih ingat ketika seorang gubernur Jakarta ya Joko Widodo maju begitu dielulukan dianggap sebagai apa sih, Ratu Adil, Satrio Piningit dan lain sebagainya, majalah Time dengan sampul wajah Jokowi, New Hope dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya jatuh pada lubang yang sama ya, dan nampaknya memang bukan masalah pada orangnya, tapi yang bermasalah hari adalah pada sistemnya ya, dan nampaknya kita harus mengkaji ulang apakah sistem yang digunakan hari ini itu masih relevan ya untuk kemudian menuju kesejahteraan ataupun menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.